Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 1. Nur Alamansyah, 2. Faris Afif Rodianto, dan yang ketiga Edelia Putri Azharo akan menyampaikan mengenai memahami akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi adalah proses mengukur, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk memungkinkan orang di dalam dan di luar perusahaan untuk membuat keputusan. Dalam banyak hal, akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntan mengumpulkan, mencatat, melaporkan, dan menafsirkan informasi keuangan dengan cara menggambarkan status dan operasi organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi. Orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi mengandalkan informasi akuntansi untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis. Pada gambar 15.1 mencantumkan pengguna informasi akuntansi dan aplikasi yang mereka temukan untuk informasi tersebut. Manajer dengan bisnis, lembaga pemerintahan, atau organisasi nirbala adalah pengguna utama informasi akuntansi karena membantu mereka merencanakan dan mengontrol operasi harian dan jangka panjang. Pemilik bisnis dan dewan direksi dari kelompok nirbala juga mengandalkan data akuntansi untuk menentukan seberapa baik manajer mengoperasikan organisasi. Pejabat serikat menggunakan data akuntansi dalam negosiasi kontrak, dan karyawan merujuknya saat mereka memantau produktivitas dan kinerja profitabilitas perusahaan mereka. Di luar perusahaan, calon investor mengevaluasi informasi akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah akan membeli saham perusahaan. Setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik diwajibkan untuk melaporkan hasil keuangannya secara teratur. Kegiatan bisnis yang melibatkan akuntansi. Perkembangan alami bisnis dimulai dengan pembiayaan. Langkah selanjutnya termasuk investasi mengarah pada pengoperasian bisnis. Semua organisasi berorientasi laba dan nirbala melakukan 3 aktivitas dasar ini, dan akuntansi memainkan peran kunci di masing-masing. 1. Kegiatan pendanaan menyediakan dana yang diperlukan untuk memulai bisnis dan mengembangkannya setelah mulai beroperasi. 2. Aktivitas investasi memberikan aset berharga yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. 3. Aktivitas operasi berfokus pada penjualan barang dan jasa, tetapi juga mempertimbangkan pengeluaran sebagai elemen penting dari manajemen keuangan yang sehat. Akuntansi. Profesional akuntansi bekerja di berbagai bidang dan untuk perusahaan bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai akuntan publik, manajemen, pemerintah, dan nirlaba. Akuntan publik. Seorang akuntan publik memberikan layanan akuntansi kepada individu atau perusahaan bisnis dengan biaya tertentu. Sebagian besar kantor akuntan publik menyediakan 3 layanan dasar kepada klien. 1. Audit atau pemeriksaan catatan keuangan. 2. Persiapan pajak, perencanaan, dan layanan terkait. Dan 3. Konsultasi manajemen, karena akuntan publik bukan karyawan perusahaan klien. Mereka dapat memberikan nasihat yang tidak bias tentang kondisi keuangan perusahaan. Akuntan manajemen. Seorang akuntan yang dipekerjakan oleh bisnis selain kantor akuntan publik disebut akuntan manajemen. Orang seperti itu mengumpulkan dan mencatat transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan yang digunakan oleh manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Akuntan manajemen memberikan informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, dan ringkas yang dapat digunakan oleh para eksekutif untuk mengoperasikan perusahaan mereka secara lebih efektif dan lebih menguntungkan daripada tanpa masukan ini. Selain penyusunan laporan keuangan, akuntan manajemen berperan besar dalam menginterpretasikannya. Seorang akuntan manajemen harus memberikan jawaban atas banyak pertanyaan penting. Berikut adalah contoh pertanyaan penting. 1. Kemana tujuan perusahaan? Kesempatan apa yang menunggunya? Apakah situasi tertentu membuat perusahaan menghadapi resiko yang berlebihan? Apakah teknologi perusahaan memberikan informasi yang rinci
dan tepat waktu kepada semua tingkat manajemen. Akuntan pemerintah dan nirlaba. Pemerintah federal, negara bagian, dan lokal juga memerlukan layanan akuntansi. Akuntan pemerintah dan mereka yang bekerja untuk organisasi nirlaba melakukan layanan profesional yang serupa. Dengan akuntan manajemen, akuntan di sektor ini memperhatikan diri mereka sendiri, terutama dengan menentukan seberapa efisien organisasi mencapai tujuan mereka. Batasan sistem akuntansi untuk memberikan informasi yang andal, konsisten, dan tidak bias kepada pengambil keputusan, akuntan mengikuti pedoman atau standar yang dikenal sebagai prinsip akuntansi yang diterima secara umum. GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Prinsip-prinsip ini mencakup konvensi, aturan, prosedur untuk menentukan praktik akuntansi, dan pelaporan keuangan yang dapat diterima pada waktu tertentu. Semua standar GAAP didasarkan pada 4 prinsip dasar: konsistensi, relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas. Konsistensi berarti bahwa semua data harus dikumpulkan dan disajikan dengan cara yang sama di semua periode. Setiap perubahan dalam cara pengumpulan atau penyajian data tertentu harus dicatat dan dijelaskan. Relevansi menyatakan bahwa semua informasi yang dilaporkan harus sesuai dan membantu pengguna dalam mengevaluasi informasi tersebut. Reliabilitas menyeratkan bahwa data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan dapat diverifikasi oleh pihak independen seperti auditor luar. Akhirnya, komparabilitas memastikan bahwa laporan keuangan satu perusahaan dapat dibandingkan dengan bisnis serupa. Siklus akuntansi. Prosedur yang digunakan akuntan mengubah data tentang transaksi individu menjadi laporan keuangan yang disebut siklus akuntansi. Gambar tersebut mengilustrasikan aktivitas yang terlibat dalam siklus akuntansi, pencatatan, pengklasifikasian, dan ringkasan transaksi. Awalnya, setiap transaksi yang berdampak finansial pada bisnis seperti gaji atau pembayaran kepada pemasok harus didokumentasikan. Semua transaksi ini dicatat dalam jurnal yang mencantumkan transaksi dalam urutan kronologis. Daftar jurnal kemudian diposting ke buku besar. Buku besar menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam akun tertentu seperti uang tunai atau upah. Buku besar digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang merangkum transaksi keuangan. Persamaan akuntansi. 3 istilah fundamental muncul dalam persamaan akuntansi: aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aset adalah segala sesuatu yang bernilai yang dimiliki atau disewa oleh suatu bisnis. Aset termasuk tanah, bangunan, persediaan, uang tunai, piutang, jumlah yang terutang kepada bisnis sebagai pembayaran untuk penjualan kredit, dan surat-surat berharga. Meskipun sebagian besar aset adalah aset berwujud seperti peralatan, bangunan, dan inventaris, kepemilikan tidak berwujud seperti paten dan merek dagang seringkali merupakan aset terpenting perusahaan. Kewajiban bisnis adalah apapun yang diberikan kepada kreditor, yaitu klaim kreditor perusahaan. Ketika perusahaan meminjam uang untuk membeli persediaan, tanah, atau mesin, klaim kreditor ditampilkan sebagai hutang dagang, wesel bayar, atau hutang jangka panjang. Upah dan gaji yang terhutang kepada karyawan juga merupakan kewajiban, dikenal sebagai hutang upah atau upah yang masih harus dibayar. Ekuitas pemilik adalah investasi awal pemilik dalam bisnis ditambah keuntungan yang tidak dibayarkan kepada pemilik seiring waktu dalam bentuk dividen tunai.
Posisi ekuitas pemilik yang kuat seringkali digunakan sebagai bukti kekuatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian, penjualan, dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan memberi manajer informasi penting yang mereka butuhkan untuk mengevaluasi posisi likuiditas organisasi. Kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan saat ini dengan mengubah aset menjadi uang tunai, profitabilitas perusahaan, dan kesehatan finansial secara keseluruhan. Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas memberikan dasar di mana manajer dapat mendasar keputusan mereka. Dengan menaksirkan data yang diberikan dalam pernyataan ini, manajer dapat mengkomunikasikan informasi yang sesuai kepada pengambil keputusan internal dan pihak yang berkepentingan di luar organisasi. Dari keempat laporan tersebut, hanya neraca yang dianggap sebagai laporan permanen. Jumlahnya dibawa dari tahun ke tahun. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dianggap sementara karena ditutup pada setiap akhir tahun fiskal. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. Laporan neraca. Laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Neraca perusahaan menunjukkan posisi keuangannya pada tanggal tertentu. Hal ini mirip dengan foto aset perusahaan bersama dengan kewajiban dan ekuitas pemiliknya pada saat tertentu. Neraca harus disiapkan secara berkala karena manajer perusahaan dan pihak internal lainnya sering meminta informasi ini setiap hari, mingguan, atau setidaknya bulanan. Di sisi lain, pengguna eksternal seperti pemegang saham atau analisis industri mungkin lebih jarang menggunakan informasi ini, mungkin setiap kuartal atau setahun sekali. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan aliran sumber daya yang mengungkapkan kinerja organisasi selama periode waktu tertentu, menyerupai video daripada foto. Laporan laba rugi adalah catatan keuangan yang merangkum kinerja keuangan perusahaan dalam hal pendapatan, pengeluaran, dan laba selama periode waktu tertentu, katakanlah 1/4 atau 1 tahun. Selain melaporkan laba atau rugi perusahaan, laporan laba rugi membantu membuat keputusan fokus pada pendapatan keseluruhan dan biaya yang terlihat dalam menghasilkan pendapatan ini. Manajer organisasi nirlaba menggunakan pernyataan ini untuk menentukan apakah pendapatannya dari kontribusi, hibah, dan investasi akan menutupi biaya operasinya. Akhirnya, laporan laba rugi menyediakan banyak data dasar yang dibutuhkan untuk menghitung rasio keuangan yang digunakan manajer dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga jenis laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, operator keuangan harus bisa membuatnya jika tidak ingin dianggap tidak becus kerja oleh pimpinan. Laporan perubahan ekuitas berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Karena di dalam waktu-waktu tersebut perputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Jikapun terjadi perubahan ekuitas, maka harus dijelaskan dengan detail, baik dari segi nominal serta dari arah mana modal tersebut bisa masuk ke perusahaan, apakah dari investor atau dari kredit. Laporan perubahan ekuitas tidak dibuat sembarangan. Minimal harus diselesaikan setelah laporan laba rugi perusahaan sudah rampung dibuat. Karena biasanya perusahaan menjadikan laba perusahaan sebagai suntikan modal terbaru jika modal yang asli sedang kolaps. Laporan arus kas.
Selain laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan neraca, kebanyakan perusahaan menyiapkan laporan akuntansi keempat, laporan arus kas. Perusahaan publik diharuskan untuk menyiapkan dan menerbitkan laporan arus kas. Selain itu, pemberi pinjaman komersial sering meminta peminjam untuk menyerahkan laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan kepada investor dan kreditor tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan untuk operasi, investasi, dan pendanaannya selama periode akuntansi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.